Terima kasih teman-teman pengembang. Eh, saya mau ini kan sesi sharing ya Pak ya, masukan buat kita pemangku kebijakan. Kalau tadi FLPP sudah ditanya ya Pak ya, masih ada sisa 93.000 lagi ya. Itu problemnya masih tetap sama ya Pak ya. Itu problem apa? Perbankan atau problem konsumen Pak? Konsumen. Jadi FLPP yang 93.000 itu belum terserap. Ya ini kan yang disampaikan kemarin kan begitu ya Pak ya, capaiannya dari 220.000 yang tersedia dananya ini baru selesai 89, kemudian 30 sekian itu proses, kemudian yang rencana ya yang sisa dananya itu kan 90, sisa kuota maksudnya, sisa kuota kan 93.000 sekian. Nah ini kan waktunya juga tinggal 7 bulan lagi ya untuk kuota tahun 2025 yang dianggarkan ini. Sementara kan diupayakan lagi mau akan ditambah 220 ribu lagi. Ini kita bicara peta untuk mendapatkan 3 juta rumah di tahun ini. Kalau dari yang disampaikan teman-teman tadi, Pak Ketua, saya memang merasa ini nggak bisa diselesaikan semua di Komisi 5. Ini memang harus lintas kementerian ya, lintas lembaga, karena kalau kita lihat atau kita ingat kenapa capaian 3 juta ini dicanangkan, ini kan untuk menggenjot pertumbuhan sampai dengan 3% ya Pak, yang salah ya, sampai 2% ya. Ya, dari 8% itu kontribusi dengan program 3 juta ini kan sekitar 2% ya. Iya, artinya memang ini pasti melibatkan dari banyak kementerian lembaga yang terlibat situ. Dan ini kan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Sebenarnya yang saya sayangkan itu Pak Ketua dan teman-teman ya, Kementerian PKP itu kemarin kan setelah dilantik sebenarnya kan sudah punya kesempatan untuk meregulasi goals mencapai 3 juta rumah ini. Dan saya dengar tadi ini usulan bagus Pak Ketua, saya usulkan juga Satgas perlu diundang, Ketua Satgas Pak Hasim, untuk memberikan gambaran yang utuh, sehingga optimisme kita ini tumbuh lagi gitu loh, di tengah-tengah situasi kayak begini. Nah ini kan ibaratnya begini, Pak. Oh masih bekerja ya? Oh luar biasa. Artinya kan ini sebenarnya sudah disiapkan sejak setahu saya ya, sejak menang gitu ya, Pilpres sampai dengan pelantikan, bahkan sampai sekarang bekerja. Nah, yang tahu persis fitur-fitur untuk mencapai 3 juta ini kan Satgas sebenarnya. Gitu. Nah, ketika komandannya atau pengembudinya ini tidak memahami fitur yang ada di situ, nah ini yang jadi problem. Yang mohon maaf kemarin saya bilang nomor kan akhirnya petanya begitu. Petanya kok jadi kabur lagi gitu. Nah, udah ikut-ikut, pengembang ikut-ikut di situ ya. Nah, kita ingin mendapat masukan tadi Pak, masukannya bagus sekali, mulai dari tadi perbankan ya, terus ternyata juga ada faktor APH yang memang ini harus menjadi kesepakatan betul ya, terdokumentasi, walaupun sempat tadi sudah ketemu dengan Kapolri terkait dengan ini, karena ini program besar Pak, gitu loh. Kalau dulu zaman periode Pak Jokowi itu PSN lah ini kira-kira gitu, sehingga semua hal terkait pengadaan 3 juta ini harus diproteksi gitu loh, dibantu semuanya. Mohon maaf, bukan malah diganggu gitu ya. Kan kira-kira begitu. Benar nggak Pak? Ya kan? Termasuk urusan air ya, urusan listriknya, urusan apa. Ayo bareng-bareng gitu loh maksudnya. Nah, ini masukan bagus sekali. Nanti kita juga usulkan Pak Ketua beberapa mitra kerja dari komisi lain yang terkait dengan target 3 juta rumah ini gitu ya, atau 3 juta hunian layak huni sebenarnya. Karena selain bangun kan juga ada renovasi di situ. Nah, tentu komisi bisa juga mengundang kementerian yang bukan mitra kita tapi
terkait dengan kepentingan target 3 juta yang ada di komisi kita. Kira-kira begitu. Tadi sebagai contoh Pak Menteri ATR BPN misalnya, perlu Kepala OJK gitu ya, sehingga semua bisa mengikat regulasinya. Kapolri gitu ya, terkait pengamanan ya. Nah, stakeholder yang terkait dengan apa namanya 3 juta rumah ini betul-betul fokus gitu Pak. Karena ini ya tentu yang disampaikan Pak Syahrul tadi, kalau harus ada fixed income untuk mendapatkan akses FLPP gitu, MBR ya bagaimana Pak orang yang tadi misalnya jualan keliling gitu ya, atau orang-orang yang nggak punya slip gaji ya susah gitu. Nah, iya monggo. Jadi begini, di PKS antara perbankan semata melalui sini Pak, melalui sini. Oh ya, saya harus izin sama pimpinan dulu monggo. Gimana? Mau diskusi? Oh, enggak apa-apa Pak, kalau beliau mungkin ada yang mau di ini. Mungkin ada yang saya salah, mungkin bisa diluruskan. Nanti sampaikan sebentar kan, nanti kita beri jawaban apa, waktu sedikit menjawab. Oh iya, oke. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit ya, Ketua. Sebentar ya Pak. Jadi, masukan yang tadi disampaikan, saya agak persingkat, itu sudah mewakili pikiran kita gitu ya, kekhawatiran, kegundahan kita tentang 3 juta rumah ini. Ini program unggulan dan ini kami di Komisi 5 ini telah bersepakat Pak ya. Kira-kira ini kita akan kawal gitu loh. Kita akan sukseskan ini program Pak Presiden ini gitu. Tapi tentu gitu ya dalam proses pengawasan membuat regulasi yang petanya arahnya tuh benar-benar bisa mencapai 3 juta itu. Apa yang kira-kira dibutuhkan untuk target itu yang bisa kita lakukan misalnya, nah itu kita akan kerjakan gitu. Ya, jadi itu saja Pak Ketua dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari pengembang, terus berkarya gitu ya, karena memang tanpa bantuan bapak-bapak ini ya masyarakat kita susah cari rumah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua. Silakan Pak. Mungkin menambahkan sedikit dari kesimpulan pertemuan kita. Silakan. Tadi kesimpulan tidak ada, tapi penyampaian seperti oh iya, itu. iya, artinya gini, artinya dari yang beredar tadi ada keinginan termasuk Mas Danang, Pak Huda, kita untuk mengundang Ketua Satgas Komisi 5 ini. Sudah. Jadi untuk menjadi kesepakatan kita, nanti pimpinan agendakan untuk mengundang Sudah. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih.